Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sirwatun Nisaya Lasana, mahasiswa dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi, dengan NIM 202523136. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis audit sistem informasi absensi menggunakan framework COVID-5 dengan studi kasus di PT Intan Salsabila dan PT INL International Technology. Sistem informasi kini memiliki peran strategis termasuk dalam pengelolaan kehadiran karyawan. Namun, meskipun banyak perusahaan telah menerapkan sistem absensi berbasis aplikasi, masih terdapat kendala seperti yang pertama, ketidakakuratan data, yang kedua, kurangnya keselarasan dengan kebijakan perusahaan, serta yang ketiga, tidak optimalnya fitur seperti notifikasi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan framework COVID-5 guna untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem absensi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengukur tingkat kematangan maturity level sistem absensi di kedua perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi kendala dalam implementasi dan operasional sistem absensi. Yang ketiga, menganalisis kesenjangan gap antara kondisi saat ini dan target yang diharapkan. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem absensi. Framework COVID-5 adalah kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang sering digunakan dalam audit sistem informasi. Framework ini menyediakan panduan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi teknologi informasi dengan menilai kematangan sistem dan menemukan kesenjangan antara kinerja aktual dan target yang diharapkan. COVID-5 mencakup beberapa domain utama, termasuk DSS, Delivery Service and Support yang berfokus pada dukungan layanan teknologi. MEA, Monitor, Evaluate, and Assess untuk mengevaluasi kinerja dan kepatuhan, serta IDM, Evaluate, Direct, and Monitor yang mendukung pengelolaan tata kelola teknologi. Penggunaan domain-domain ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja sistem informasi mereka dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk optimalisasi yang lebih lanjut. Dalam penelitian ini, fokus analisis dilakukan pada dua domain utama, yaitu DSS dan MEA. Yang pertama, DSS Delivery Service as Support, yaitu berfokus pada pengelolaan operasional, sistem absensi, dan penanganan insiden atau permintaan layanan. Domain ini penting untuk memastikan sistem berfungsi tanpa gangguan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, MEA Monitor, Evaluate, and Assess, yaitu berfokus pada evaluasi kinerja dan kepatuhan sistem absensi terhadap standar. Domain ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekurangan dan memberikan masukan untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu studi kasus pada PT Intan Salsabila. PT Intan Salsabila adalah perusahaan yang menggunakan aplikasi absensi berbasis Android untuk mencatat kehadiran karyawan secara real-time. Untuk hasil auditnya, yang pertama, domain di SS01 Manage Operation, yaitu mencapai tingkat kematangan tertinggi dengan 10,62 sampai fully achieved. Aplikasi sudah mendukung pencatatan data kehadiran lembur dan perjalanan bisnis secara akurat. Operasional sistem absensi dinilai selaras dengan strategi perusahaan. Yang kedua, domain di SS02 Manage Service Request and Incident. Masih terdapat kesenjangan pada pengelolaan insiden. Proses klasifikasi dan respon terhadap masalah pengguna memerlukan perbaikan. Yang ketiga, domain MEA01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance. Kematangan sistem cukup baik, tetapi pengumpulan data absensi secara otomatis belum sepenuhnya optimal. Untuk rekomendasinya, yang pertama, mengoptimalkan otomatisasi data absensi untuk menghasilkan laporan real-time yang lebih akurat. Yang kedua, meningkatkan SOP terkait insiden untuk mempercepat respon. Yang ketiga, menyediakan pelatihan tambahan kepada karyawan tentang pengelolaan sistem. Selanjutnya yaitu studi kasus INL International Technology. INL International Technology menggunakan aplikasi Just Login yang dilengkapi fitur selfie dan GPS. Untuk hasil auditnya, yang pertama, domain EDM01 Ensure Governance Framework Setting dan Maintenance mencapai tingkat kematangan 3,64 Established Process. Tata kelola sistem absensi sudah sesuai dengan strategi perusahaan, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Yang kedua, domain MEA01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance.
Tingkat kematangan mencapai 3,18 defined process. Monitoring sistem cukup baik, tetapi perlu peningkatan dalam akurasi data dan pemanfaatannya untuk manajemen SDM. Yang ketiga, domain DSS02 Manage Service Request and Incident. Tingkat kematangan hanya 1,59 perform process. Masalah utama meliputi lambatnya respon terhadap insiden teknis dan kurang optimalnya SOP layanan. Untuk rekomendasinya, yang pertama, memperbaiki SOP terkait layanan dan insiden untuk mengatasi kendala teknis yang lebih cepat. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menghadapi masalah teknis pada aplikasi. Yang ketiga, mengimplementasikan pengumpulan data absensi secara otomatis untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, yaitu perbandingan dari kedua perusahaan. Untuk kesamaannya, keduanya menggunakan framework COVID-5 untuk mengevaluasi sistem absensi. Sama-sama memanfaatkan domain DSS dan MEA untuk mengukur efektivitas operasional dan monitoring sistem. Menghadapi tantangan pada pengelolaan insiden dan layanan DSS02. Untuk perbedaan fokusnya pada PT Intan Salsabila lebih berfokus pada pengelolaan data absensi, otomatisasi laporan, dan optimalisasi operasional. Tingkat kematangan tertinggi pada DSS01 yaitu 10,62. Pengumpulan data real-time menjadi prioritas peningkatan. Untuk INL International Technology lebih menekankan tata kelola sistem melalui domain EDM 01 yaitu 3,64. Fokus utama pada respons terhadap insiden dan kepatuhan terhadap kebijakan internal, prioritas peningkatan pada SOP layanan dan pelatihan karyawan. Hasil audit pada PT Intan Salsabila menunjukkan performa lebih tinggi pada operasional aplikasi absensi. Pada INL Internasional membutuhkan perbaikan signifikan pada domain DSS02 untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap masalah teknis. Jadi, kesimpulannya adalah penerapan framework COVID-5 dalam audit sistem absensi pada PT Intan Salsabila dan INL International Technology memberikan wawasan penting tentang efektivitas dan efisiensi sistem absensi karyawan di kedua perusahaan tersebut. Pada PT Intan Salsabila, domain DSS01 menunjukkan keberhasilan yang baik dalam mendukung operasional absensi. Meskipun masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan respon terhadap insiden dan otomatisasi pengumpulan data. Di sisi lain, INL Internasional mencapai tingkat kematangan tinggi di EDM 01 yang menunjukkan keselarasan tata kelola sistem dengan strategi perusahaan. Tetapi perlu perbaikan signifikan pada DSS02 untuk meningkatkan respon terhadap kendala teknis. Secara keseluruhan, peningkatan pada aspek-aspek yang diidentifikasi dalam audit dapat membantu kedua perusahaan mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam operasional, produktivitas yang lebih optimal, dan kepuasan karyawan yang lebih baik.